Oke rekan-rekan, mungkin saya tidak perlu panjang lebar ya terkait dengan penjelasan dana tambahan kinerja pemerintahan desa. Nanti akan saya sertakan linknya ya di deskripsi terkait dengan penjelasan dana tambahan dana desa itu. Tapi kita di sini akan lebih fokus bagaimana rekan-rekan dalam menentukan sebuah kegiatan, ya. Menentukan sebuah kegiatan itu harus lebih istilahnya lebih difokuskan kepada ketentuan di Permendes nomor 13 tahun 2019, 2023, mohon maaf, 2023 ya, nomor 13. Nah, salah satu contohnya adalah ada beberapa kegiatan, contoh di sini ada ya di bidang pembangunan ya, di bidang kesehatan, maaf, bidang kawasan permukiman ya. Nah, kegiatannya adalah di sini pembangunan ataupun rehabilitasi peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga. Ya, di sini sudah saya inputkan ya. Kemudian di sini saya isi ya datanya, lokusnya adalah desa latihan, kemudian waktu pelaksanaan 1 bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Salam sejahtera buat kita semua. Ketemu lagi dengan Mimin Agim Channel. Kali ini Mimin akan menyampaikan betapa begitu pentingnya kita menginput tagging ataupun penandaan di aplikasi Siskudes ya, penandaan kegiatan di aplikasi Siskudes ketika kita menginput penganggaran ya, penganggaran di aplikasi Siskudes. Soalnya pada hari ini ataupun di bulan Desember ini momennya rekan-rekan operator khususnya juga umumnya rekan di pemerintahan desa sedang giat-giatnya mungkin rekan-rekan untuk melakukan penginputan anggaran ataupun penginputan APBDes di aplikasi Siskudes yang terbaru untuk tahun APBDes tahun 2024 yaitu Siskudes versi ataupun rilis 206B ya, rilis 206. Rekan-rekan yang berbahagia, sebetulnya secara historis pentingnya kita melakukan penginputan tagging ataupun penandaan di aplikasi Siskudes ini. Sebetulnya pada tahun 2023 ini aplikasi Siskudes itu penandaan itu hanya difokuskan pada kegiatan yang didanai ataupun difasilitasi oleh dana desa. Tapi pada hari ini yang di Dewa 06B ini rekan-rekan hukumnya wajib ya, wajib untuk menginput tagging ya pada semua kegiatan yang masuk di dalam APB desa. Rekan-rekan operator yang berbahagia dimanapun berada, perlu disampaikan juga bahwasannya secara perencanaan ataupun di dalam Perpres APBN untuk dana desa tahun 2024 itu sebesar 71 triliun. Tapi ini tidak akan langsung sekaligus dihitung ataupun dianggarkan ataupun disalurkan ataupun juga dihitung perinciannya seluruhan 71 triliun. Tapi akan dibagi 2 kali penghitungan. Yang pertama sebelum tahun anggaran, yang kedua adalah ketika tahun 2024 berjalan ataupun artinya itu akan dihitung di perubahan APBN yaitu sebesar 2 triliun. Ya. Dan itu nantinya akan dijadikan sebagai dana desa tambahan. Perlu rekan-rekan ketahui juga bahwasanya untuk kriteria desa itu mendapatkan alokasi dana tambahan itu sebetulnya lebih kepada untuk mendorong pemerintah desa untuk meningkatkan kinerjanya. Ada 2 hal yang ataupun ada 2 indikator besar yang menjadi tolak ukur bagi pemerintah desa untuk bisa mendapatkan dana tambahan dana desa di tahun anggaran di tahun 2024 nanti di perubahan APBN. Yang pertama yang dilihat adalah kinerja keuangan dan pembangunan desa. Yang kedua adalah tata kelola keuangan dan akuntabilitas.
Dan perlu juga kita ketahui, rekan-rekan semuanya, bahwasannya untuk di tahun 2024 ini sudah termasuk ataupun termaktub di dalam Permendes nomor 7 tahun 2023 dan di Permendes 13 tahun 2023 ini adalah merupakan petunjuk teknis fokus penggunaan dana desa. Fokus penggunaan dana desa di tahun 2024 itu lebih kepada adalah satu untuk penanganan kemiskinan ekstrim. Kemudian ada program ketahanan pangan dan hewani ya. Ketiga, program pencegahan dan penurunan stunting skala desa dan atau program sektor prioritas di desa melalui bantuan permodalan BUMDes. Nah, jika diperhatikan di sini, ini ada sudah jelas ya untuk tagging-tagging yang paling diutamakan untuk mengukur kinerja pembangunan di desa. Ya. Di sini ada 4 poin besar yang harus kita perhatikan di dalam kita menentukan tagging ataupun penandaan di dalam penginputan kegiatan dana desa. Nah, kita kembali kepada aplikasi ya. Jadi pada dasarnya pentingnya rekan-rekan untuk menginput ataupun memberikan tagging ya pada setiap kegiatan yang diinput dalam penginputan penganggaran APB desa ya. Di sini ya saya membuka sebuah aplikasi latihan ya karena di sini juga lihat di bawahnya di sini loginnya latihan. Ya, ini bukan aplikasi tapi juga nantinya juga bisa memberikan gambaran kepada rekan-rekan semuanya dalam menentukan tagging ya. Karena apa? Hari ini jadi Kementerian Keuangan pun juga memiliki aplikasi tersendiri. Perlu diketahui, Kementerian Keuangan memiliki aplikasi tersendiri untuk mengukur kinerja pembangunan di desa ya, kinerja pembangunan di desa. Selain dari aplikasi yang namanya online monitoring sistem pembendaharaan negara ataupun ONPAN. Ada lagi satu aplikasi yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan yaitu yang namanya SIKD ataupun Sistem Informasi Keuangan Desa atau Teman Desa ya. Oke rekan-rekan, mungkin saya tidak perlu panjang lebar ya terkait dengan penjelasan dana tambahan kinerja pemerintahan desa. Nanti akan saya sertakan linknya ya di deskripsi terkait dengan penjelasan dana tambahan dana desa itu. Tapi kita di sini akan lebih fokus bagaimana rekan-rekan dalam menentukan sebuah kegiatan ya. Menentukan sebuah kegiatan itu harus lebih istilahnya lebih difokuskan kepada ketentuan di Permendes nomor 13 tahun 2019 2023 mohon maaf 2023 ya nomor 13. Nah, salah satu contohnya adalah ada beberapa kegiatan contoh di sini ada ya di bidang pembangunan ya di bidang kesehatan maaf bidang kawasan permukiman ya. Nah, kegiatannya adalah di sini pembangunan ataupun rehabilitasi peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga. Ya, di sini sudah saya inputkan ya. Kemudian di sini saya isi ya datanya, lokusnya adalah desa latihan, kemudian waktu pelaksanaan 1 bulan. Pagunya ini saya masukkan contohnya ya misalkan 30 juta. Nama pelaksana kegiatannya tentunya adalah yang berkaitan dengan pembangunan adalah kasih kesejahteraan. Di sini saya contohnya kasih latihan 2, tapi di sini adalah namanya kasih latihan 2. Tapi jabatan PPKD-nya adalah kasih kesejahteraan. Kemudian outputnya misalkan di sini tersedianya saluran bersih ke rumah tangga. Kemudian volume keluaran itu adalah 120 ya, bukan RTM. Saya ubah dulu ya. Tapi 10 meter ya. Kita berbicaranya adalah panjang ya terkait dengan outputnya, volume outputnya ya, terkait dengan volume outputnya. Lalu kita simpan ini saya asumsikan sebetulnya saya mengasumsikan di sini sasarannya adalah 10 RTM ataupun 10 rumah tangga miskin. Ya. Panjangnya adalah 120 meter saya asumsikan seperti itu. Lalu kita simpan. Lalu kita kemudian klik di sini kegiatannya untuk kita bikin paket kegiatan. Nah, di sini masih kosong. Kita klik tambah ya. Nama paketnya misalkan pembangunan saluran air bersih ya.
nilainya kita selesaikan, nilainya di sini itu jangan lebih dari pagu kegiatan ya. Untuk paket itu jangan lebih dari pagu kegiatan, karena nantinya juga akan berdampak ya kepada sistem itu sendiri. Ya, itu pun juga memang karena kita mendapatkan jatah 30 juta, ternyata di dalamnya ada beberapa paket kegiatan, terus itu misalkan lebih ya, itu nanti akan bermasalah ataupun tidak akan tercukupi dananya nanti dalam penyusunan anggaran. Misalkan ini sama aja ya, 30 juta. Kemudian pola kegiatan yang dilaksanakan tentunya harus secara swakelola. Kemudian sumber dananya adalah dana desa, karena kita berbicara terkait dengan kinerja tambahan. Sifat kegiatannya adalah fisik pembangunan. Kemudian target outputnya tadi sama kan sesuai dengan di dalam kegiatan itu, misalkan 120 ya. 120 panjangnya adalah di sini meter ya, kita pilih. Nah, itu sudah terisi. Lokus kegiatannya adalah desa latihan. Kemudian, nah, di sini yang paling penting karena tagging ini nantinya akan mengukur terkait dengan kinerja pembangunan pemerintahan desa yang menjadi salah satu indikator layak atau tidaknya desa tersebut mendapatkan dana tambahan yang akan dihitung di tahun berkenan ataupun di perubahan APBN tahun 2024. Kita harus cerdas ataupun cerdik dalam memilih dan memilah kegiatan ataupun taggingnya disesuaikan dengan apa yang menjadi lokus ataupun fokus ya, fokus dari penggunaan dana desa sesuai dengan ketentuan Permendes nomor 13 tahun 2023. Nah, kalau kita lihat kepada laporan konvergensi stunting, ada salah satu upaya untuk mengurangi angka stunting itu adalah untuk di bidang pembangunan fisik, salah satu kegiatannya adalah pembangunan saluran air bersih dan pembangunan sanitasi ataupun MCK bagi warga yang terindikasi ataupun juga misalkan suspek stunting gitu kan ya. Nah, maka kita pilih taggingnya ya, kita klik tambah, kita cari ID taggingnya. Nah, misalkan di sini biar kita nanti istilahnya bisa masuk ataupun menjadi nominator, desa kita menjadi nominator untuk mendapatkan dana tambahan ya. Yaitu sesuaikan dengan yang menjadi fokus penggunaan dana desa tahun 2024. Misalkannya stunting, kita pilih, lalu kita simpan. Sudah kita tutup, lalu kita simpan. Nah, untuk kegiatan yang lainnya sama, tinggal kita cerdas untuk memilih dan memilah disesuaikan dengan yang namanya fokus penggunaan dana desa Permendes nomor 13 tahun 2023 ya. Karena juga Kementerian Keuangan untuk menentukan desa layak atau tidaknya mendapatkan dana tambahan, sumber data yang digunakan adalah database Siskudes. Selain juga nanti ada ketaatan dan kepatuhan pemerintah desa dalam menetapkan APBD, kemudian dalam pelaksanaan kegiatan, ada realisasi ya dari dana yang diterima, kemudian ada realisasi percepatan realisasi kegiatan, juga ada ketaatan dan kepatuhan pemerintahan desa dalam membayar pajak. Rekan-rekan semuanya, mungkin itu yang bisa disampaikan, meskipun dalam aplikasi Siskudesnya tidak begitu banyak, tapi tentunya juga mudah-mudahan dari konten kali ini bisa memberikan penjelasan ataupun juga memberikan pencerahan, ya, memberikan dampak ataupun impact yang lebih baik, di mana desa berkompetisi ya untuk mendapatkan dana tambahan dana desa di tahun berkenan di tahun 2024 ya. Silakan berkompetisi dan cerdas untuk memilah dan memilih kegiatan disesuaikan dengan fokus dari penggunaan dana desa tahun 2024. Itu saja mungkin yang disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tidak membuat puas rekan-rekan, karena saya sendiri juga bukan alat pemuas, dan juga mudah-mudahan juga nanti rekan-rekan penasaran, silakan rekan-rekan untuk bertanya di kolom komentar. Dan jika memang dirasa bahwa konten kali ini sangat bermanfaat bagi rekan-rekan, silakan di like, di komen, dan di share ataupun dibagikan kepada desa yang lainnya, biar banyak desa yang istilahnya lebih memahami terkait dengan kebijakan penggunaan dana desa di tahun
2024. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila ada perkataan ataupun juga ucapan yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.